Alur cerita, naik level tanpa batas dengan skill immortal, kini sudah memasuki chapter ke-13 sampai 14. Di cerita sebelumnya, diperlihatkan MC kita sedang terkepung oleh para klon. Cerita berlanjut, Makoto diserang bertubi-tubi, dan Makoto dengan kemampuannya saat ini mudah menghindari semua serangan dari para klon. Akan tetapi serangan mendarat di pundaknya, lalu tiba-tiba klon nomor 10 datang dan mendorong klon yang menyerang Makoto. Mereka berdua terjatuh. Apa yang kamu lakukan, nomor 10? Orang ini adalah kakak laki-laki dari yang asli kita. Itu tidak masalah. Perintah Tuan kita kepada kita adalah untuk menghilangkan penyusup. Bahkan jika dia adalah saudara Minori, tak ada pengecualian. Dan karena Anda melindungi seorang penyusup, Anda juga dianggap sebagai musuh. Anda akan dilenyapkan. Apa? Lalu dari Makoto memegang pundaknya untuk menenangkannya. Tidak apa-apa. Makoto kemudian memakai maskernya. Keluarlah, biar kakakmu ini yang mengurusnya. Scene kemudian berpindah, Ishiki menyerang Minori dengan pedangnya tepat di wajah Minori. Ishiki tersenyum dan Minori terduduk setelah menerima serangan. Ishiki menarik rambut Minori lalu menghirupnya. Ishiki terlihat begitu menikmatinya. Yang asli memang benar-benar berbeda. Lalu Ishiki memberi pukulan keras ke Minori sehingga terlempar jauh ke belakang. Sedangkan klon yang berdiri di sana hanya terdiam membatu menyaksikan itu. Terima kasih kepada kalian para bajingan yang telah membunuh Taro dan Kongo. Saya sangat marah setiap hari. Kenapa kamu kembali setelah melarikan diri? Apakah Anda mungkin kembali untuk dimiliki oleh saya lagi? Kamu mempermainkanku dan anak-anak ini. Aku tak akan pernah memaafkanmu, Ishiki. Cih, jadi kamu ingin membalas dendam pada aku karena telah menyiksamu? Anda bahkan berusaha keras menyelamatkan boneka-boneka ini. Betapa beraninya dirimu. Apakah kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku dengan kemampuan pedangmu yang buruk itu? Bahwa kau bisa melukai pendekar pedang seperti aku? Ishiki menebas kedua tangan Minori, lalu menendangnya terlempar jauh ke belakang. Ishiki berkata, biarkan aku mengajarkan sesuatu padamu. Para klon ini bahkan bukan makhluk hidup. Entah aku bermain dengan mereka atau menghancurkannya. Itu tidak akan apa-apa karena mereka mematuhiku, karena mereka hanya boneka. Sebelum pedang Ishiki mendarat ke klon di hadapannya, tiba-tiba Minori datang melindungi klon itu dengan tubuhnya. Minori terjatuh dan berbalik menatap dengan amarah. Oh, kau bisa membuat mata yang sangat memberontak sekarang? Wajah itu akan aku ubah menjadi wajah putus asa. Ishiki mengangkat pedangnya, lalu menebas Minori. Kedua tangan Minori terluka, dan Minori berteriak dengan wajah marah lalu menggunakan skillnya. Ishiki mengancam dengan menusukkan pedangnya ke klon. Jangan bergerak. Apakah kamu memahami posisimu saat ini? Orang-orang yang sangat ingin kamu lindungi. Itu bagiku, mereka tak lebih dari boneka yang tak berharga. Minori semakin marah. Kau ingin menyelamatkan mereka, bukan? Lalu, bukankah harusnya Anda bertanya dengan benar? Tundukkan kepalamu ke tanah. Minori semakin kesal. Apa yang salah? Apakah Anda tidak ingin menyelamatkannya? Ishiki menusuk klon itu hingga tembus ke punggung. Ayolah, tundukkan. Tundukkan kepalamu. Aku bilang, tunduklah. Karena kamu menolak untuk menunduk. Lihat, mereka menderita karena kamu. Minori berteriak, hentikan, hentikan. Ishiki lalu berkata, hanya itu yang kamu katakan? Hentikan, tolong berhenti. Jangan siksa mereka lagi. Baiklah sekarang, apa yang harus saya lakukan? Lagi pula, mereka adalah mainanku. Tetapi jika Anda menggantikan tempat mereka, saya mungkin akan memikirkannya kembali. Ishiki mengarahkan pedangnya ke Minori, lalu menginjak kepala Minori. Anda tidak punya hak menolak, ucap Ishiki. Lalu Ishiki menusukkan pedangnya, lalu berkata di depanku. Jawaban Anda satu-satunya adalah ya atau dimengerti. Minori tertekan lalu berkata, iya, saya akan melakukannya. Ishiki tertawa, mengarahkan pedangnya ke wajah Minori yang sedang menjulurkan lidahnya. Lalu tiba-tiba Ishiki memotong lidah Minori, dan Minori kesakitan akibat serangan itu. Ishiki kemudian duduk dan memungut lidah Minori yang terpotong, lalu dia bersiap memakannya. Melihat itu, Minori hampir muntah karena itu. Ini sangat enak, ucap Ishiki. Minori mencoba lari, tetapi dengan cepat Ishiki sudah menangkapnya dan mencengkram lehernya. Kamu tak akan bisa lolos. Ishiki kemudian menebas semua pakaian Minori hingga hampir terlepas semuanya. Ishiki sangat senang dan menikmati situasi saat ini. Ya, ini baru benar, tampilkan lebih banyak ekspresi itu. Minori berusaha menahan, tetapi Ishiki tanpa ampun menyiksa Minori. Dan kemudian, pada akhirnya, perlihatkan kepada saya. Ishiki mengangkat baju Minori dengan pedangnya, lalu tertawa kesenangan.
Tiba-tiba, pukulan keras mendarat di wajah Ishiki. Pukulan itu dari Makoto. Makoto sekarang sudah tiba, memberi pukulan sangat kuat di wajah Ishiki. Ishiki terlempar jauh ke belakang akibat serangan Makoto. "Maaf, saya terlambat, Minori." "Tidak apa-apa, aku tahu Big Brother akan datang mencariku." Ishiki bangkit setelah menerima serangan Makoto. Bersandar di dinding, Ishiki berkata, "Kamu, apa yang terjadi pada para klon Dimension? Apakah kau yang membunuh mereka? Boneka-boneka yang mirip dengan adikmu?" Makoto berkata, "Aku tak akan pernah membunuh adikku." Ini menjadi sedikit kasar, tapi saya mengalahkan mereka semua. Apaan sih orang itu? Jika itu saya akan melakukan sesuatu yang lebih menarik. Aku akan menangkapmu dan menyiksa adikmu tepat di depanmu. Lagi dan lagi dan lagi. Ada cara yang lebih menarik untuk melakukannya. Aku akan menghancurkanmu jutaan kali. Makoto melangkah ke depan menyerang, dan Ishiki berhasil menahan serangan itu dengan pedangnya. "Hei, jadi wajar Anda mengalahkan cloning tersebut." Makoto melompat mundur dan Ishiki bersiap menyerang. Serangan instan, Ishiki bergerak secepat kilat ke depan menyerang Makoto, dan Makoto terdiam menerima serangan cepat itu. Lengannya terputus, tapi itu bagian dari strategi Makoto. Kemudian lengan yang terlepas bergerak menyerang Ishiki. Tidak bisa menghindar, Ishiki terkena pukulan tepat di perutnya. Dia terlempar dan menabrak dinding di belakangnya, sampai-sampai dinding itu jebol karena kuatnya pukulan yang diterimanya. Dia menembus dinding itu, lalu Makoto berjalan keluar melewati lubang di dinding itu. Ishiki berteriak, "Kalian semua, lindungi aku!" Lalu para klon bergerak dengan cepat berdiri menjadi pelindung Ishiki. Makoto berkata, "Untuk dilindungi oleh boneka-boneka yang sudah banyak kalian gunakan. Sangat menyedihkan. Diam, ini bonekaku. Tidak peduli bagaimana saya menggunakannya. Cukup. Jangan banyak bicara. Tangkap dia." Para klon bergerak mengikuti perintah Ishiki untuk menangkap Makoto. Mereka menyerang bersamaan membuat Makoto terdesak karena tidak ingin menyakiti klon yang mirip dengan adiknya. Makoto kesal dan berbalik melihat adiknya Minori sedang diserang oleh klon lainnya. Minori berteriak memanggil kakaknya, tetapi dia diserang oleh para klon hingga terluka parah. Makoto terkejut melihat itu dan lengah, sehingga dia juga berhasil ditahan oleh para klon. "Berhenti menyiksa kami." Lalu Ishiki berjalan dan menusuk mereka berdua sekaligus. Ishiki menikmati penyiksaan itu lalu berkata, Tidak, hei. Bukannya dia adikmu yang tersayang? Coba lindungi dia. Maafkan aku, karena membuatmu merasakan rasa sakit." Klon nomor 3 terkejut mendengar ucapan Makoto. "Ini adalah tugasku," ucap klon itu. Makoto berkata, "Tidak, itu salah. Anda hanya mengikuti perintah." Makoto berbalik menatap Ishiki penuh dengan amarah. "Apaan sih? Apaan tampilan itu?" Ishiki melompat menyerang ke depan, tapi Makoto bergerak menghindarinya. Ishiki berkata, "Apakah Anda sedang mencoba untuk lari? Lalu, haruskah aku membuat yang ini mati?" Dari kejauhan Makoto marah karena Ishiki bertarung dengan cara kotor. Sebelum serangan Ishiki mengenai klon, tiba-tiba Makoto datang menyelamatkan klon itu dan menerima serangan fatal dari Ishiki. Ishiki tertawa menikmati situasi yang ada. "Apakah kau tidak akan melawan?" Minori berteriak khawatir melihat kakaknya sedang disiksa. "Baiklah, jika kau melawan, aku akan menyiksa adikmu saja." Ishiki mengangkat pedangnya, lalu menebas Makoto dengan skill Windbreaker. "Hehehe, lihat saja dari sana. Saat aku bermain-main dengan adikmu." Tiba-tiba aura merah menyelimuti tubuh Makoto dan membuat Ishiki terkejut. Makoto bangkit, diselimuti aura dan asap di sekujur tubuhnya. Lalu Makoto berkata, "Menurutmu apa yang kamu menangkan? Jangan bertingkah kuat, dasar bodoh." Makoto sudah pulih sepenuhnya berkat kekuatan regenerasinya yang cepat. Dia berdiri tegak di depan para klon untuk melindunginya. Klon nomor 3 berkata, "Saya tidak mengerti. Mengapa Anda sangat melindungi kami? Apakah saya perlu alasan untuk melindungi adik saya?" Mendengar ucapan Makoto, para klon terkejut mendengarnya. "Cih, saudara macam apa kamu? Benda-benda itu hanya boneka yang dibuat dengan teknologi Guild Byakuren. Tidak peduli seberapa banyak kamu melindungi mereka, mereka hanya budak yang taat pada perintahku." Ishiki kemudian berteriak memberi perintah, "Wahai para boneka, bunuh orang itu. Siapapun yang membunuh mereka akan melayaniku." Tetapi tingkah para klon berubah. Mereka tidak bergerak mengikuti perintah Ishiki. Mereka semua menatap ke arah Ishiki. "Kalian, akulah yang memberi perintah. Jangan abaikan aku." Para klon bingung saat ini. Lalu tiba-tiba klon nomor 10 muncul dari balik pintu.
Dia berkata, "Kami sekarang sudah mengerti. Kami sekarang tahu apa yang kami alami sampai sekarang. Mengapa orang ini sangat melindungi kita dan mengerti siapa musuh sebenarnya." Para klon menatap tajam ke arah Ishiki, dan Ishiki terkejut dan heran dengan situasi saat ini. Ishiki bergerak berusaha lari dari para klon. Namun para klon serentak berteriak dan berkata, "Jangan siksa kakak kami." Apakah yang akan terjadi pada Ishiki? Nantikan di chapter selanjutnya. Admin ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like dan share ya guys.